Setiap bisnis perlu sekali tentang stability, teman-teman. Seperti kita lihat kursi, kita minimal harus punya 3 kursi untuk bisa duduk dengan baik. Tapi saya ingin memberikan 1 kaki lagi untuk bisa duduk lebih kokoh, dan kita lihat di sini kita punya well-being. Bukan hanya leadership yang baik, yang bagus, sukses, tapi aku ingin make sure semua di sini memiliki kesehatan yang baik juga. Dan sekarang saya akan mengundang Elizabeth untuk ke atas panggung membicarakan tentang well-being. Elizabeth, please welcome. Hello everyone, I'm so happy to be here on stage with all of you. Halo semuanya, saya sangat senang sekali bisa hadir di sini bersama teman-teman semua. Sebelum kita mulai, saya ingin semua teman-teman berdiri, renggangkan, lalu relax, dan saya ingin semua teman-teman lihat di bawah kursi teman-teman. Jika teman-teman melihat ada sesuatu di bawah kursi teman-teman, ini adalah wellness bar, teman-teman. It's a great snack when you feel hungry. Ini snack yang enak sekali. And in this bar, you get 10 grams of protein. You get high fiber, low calorie. Dan di bar ini teman-teman akan memiliki protein yang baik, serat yang tinggi, dan kalori yang rendah. So whenever you feel like you need a little break, you can have your bar. Jadi pada saat teman-teman A little gift to you. merasa perlu break, teman-teman bisa menikmati bar tersebut. Sedikit snacks dari kami untuk teman-teman semua. We will move into our next phase. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. I would like to introduce now our next guest. It's a very special Saya ingin memperkenalkan ke teman-teman semua tamu selanjutnya, tamu spesial. I would like to introduce to you medicinal doctor, PhD, and professor in pediatrics. He's also an expert in obesity and weight management. Hari ini kita He has published hundreds and hundreds of articles, conducted several clinical studies. Beliau adalah dokter medis dan profesor pediatri di Institut Karolinska di Swedia. I'd like to welcome Professor Claude Marcus on stage. Hadirin sekalian, Profesor Claude Marcus. We're very happy to have you here. Great.
We are so happy to have you here. Thank you very much. And we are also very happy Senang to have you sekali as sudah hadir di sini, advisory dokter. board, which we then established last year in Dan our kita claim. juga sangat Some of you senang. were in Dubai, and you saw and heard maybe Dokter Professor Brandon adalah salah Wilson satu penasehat talking about proteins among other things. But today we have you here. dari Very happy. And we will be talking about salah satu tim kami. weight management. Mungkin teman-teman semua sudah ada I think this yang is tahu something many dari of us are interested tahun in, kemarin. and Dan hari ini know kita akan membicarakan tentang manajemen berat badan. Sesuatu hal yang akrab so to dan set the scene a little bit. mungkin banyak We know today that obesity and hal ini dirasakan oleh is teman-teman a problem semuanya. in many of our markets. If we look at this Seperti yang map, we kita can see tahu, that kelebihan berat badan dan obesitas saat ini menjadi masalah besar di seluruh dunia. Bisa kita lihat di Meksiko, But then, of course, the Kazakhstan, question Polandia. is obesity really an issue if you live a healthy life in all other ways? Pertanyaannya, apakah kelebihan berat badan dan obesitas itu berbahaya jika kita Many people believe that menjalaninya tidak dengan hidup sehat? if you live a healthy life, if you eat good food, and if you are physically active, then it's no Pada dasarnya jika teman-teman Unfortunately, melakukan that is incorrect. In big healthy studies, it routine, has been shown that kebiasaan yang sehat dari segi makanan, segi kebiasaan, and if you are physically active, it's still an increased mortality rate and increased morbidity if you are overweight or obese. So the only way to handle that, it is the tough thing to lose weight. dan salah satu And what other consequences untuk mengatasinya can, yaitu dengan menurunkan berat badan. Many, I think, most people know that obesity is Konsekuensinya associated jika with risk for type 2 obesitas diabetes itu seperti and apa? cardiovascular disease. And that is Seperti yang kita indeed so, tahu, of course. bisa menyebabkan Now we diabetes, know that many other diseases also are affected. Risks for autoimmune diseases such tapi as seperti kita tahu multiple bukan hanya sclerosis, for tidak hanya example, diabetes, is much increased jika kita in obesitas, obesity, beberapa penyakit lainnya when you juga are bisa adolescent and young adult. Cancer terjadi are dikarenakan also obesitas tersebut. increasing if you are overweight or obese. So it is a major concern for Kanker health juga if you are bisa overweight or obese. lebih memburuk jika kita obesitas. they want to support people, help people, but should we treat obesity? Saya tahu leader kita semua ingin memberikan hal yang terbaik secara kesehatan terhadap timnya. And the healthcare teams, not by us. But what we can do and what you can do, you can support people who are obese in Apa yang bisa kita You lakukan? can also try to prevent obesity among those. Kita bisa memberikan So I think satu arahan atau nasihat place untuk bisa here is melakukan very, very important kegiatan atau rutin yang baik. treating obesity. And I think the prevention and that we can work long term and really help people is key. Well, there are many other ways, of course, of then treating overweight. You probably all come across many of the trendy diets, intermittent fasting. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan seperti yang teman-teman tahu bahwa ada hal yang bisa dilakukan seperti diet keto, intermittent fasting. Well, low carb diet, it is that you remove a lot of your carbohydrates from your Low meals. carb, And when you do that, of course, you reduce the calories, and that will improve your chances to lose weight. And it can be a healthy diet if you do this and replace the carbohydrates with ini akan bisa menjadikan diet yang lebih sehat There is a risk that you dengan add menggunakan more unhealthy fats, makanan yang and then sehat. it's not a healthy diet. So used carefully, Jika teman-teman ingin menurunkan berat badan but often it's
dan makan makanan yang bervariasi. Tapi tidak direkomendasikan jika teman-teman ingin meningkatkan jumlah lemak. Dan then if we go to paleo, I think this maybe requires some explanation. But what is paleo? Well, paleo, paleo sendiri itu adalah food, I would say. That means that you think bisa dibilang as you have done makanan yang sangat romantis 10 to karena 100,000 years ago. Because if you eat like that, then you eat as ini sudah dilakukan people beberapa or ribuan humans tahun yang are lalu. meant to eat. We are developed to eat such food. So it's a nice thought that if you do that, you will Ini merupakan live a healthy life. makanan yang sangat sehat. There are several problems with this. One is that the type of food Tapi memang ada beberapa hal yang depends on where on the earth you live. And that means that kurang. Manfaatnya dari ini salah satunya tidak ada gandum, tidak mengandung gandum, dan juga cukup mahal harganya. Tapi tetap ini merupakan makanan yang sangat sehat dan bisa menjadikan salah satu alternatif untuk teman-teman bisa gunakan untuk kesehatan ya teman-teman. The mean life expectancy during Stone Age, it was maybe 25, 30 years. That means that if you want to live longer than that, you don't know if that paleo is a good diet or not, because it's not meant to do that. So I think it is a romantic myth, paleo diet. Jadi paleo ini merupakan salah satu alternatif makanan sehat yang mungkin range-nya jika hanya 25 atau 30 tahun untuk bertahan. Tapi mungkin jika ingin hidup lebih lama lagi, teman-teman bisa lihat rekomendasi lain untuk bisa menikmati makanan sehat lainnya. Untuk keto diet sendiri, and ketosis, that means that your body is producing ketone bodies, and we do that when we are fasting, and we do that as a source of energy. Menurunkan berat badan dengan cepat pada dasarnya. And these ketone bodies, they affect your Tapi di sini juga bisa because you feel better, you don't feel that hungry, etc. So in many ways, di sini bisa kekurangan serat karena banyak efek samping, salah satunya doing lot of things when we are fasting, because we still need to be able to run and hunt, etc. So based on that, it's a good we produce this by remove almost all carbohydrates and add lots of fat and proteins. Dari keto tersebut kita bisa mengurangi karbohidrat. It is an unbalanced meal. That means that there are several negative side effects. Tapi masalahnya ini merupakan salah satu makanan yang kurang seimbang. Ada beberapa yang bisa menyebabkan pusing dan juga kadang-kadang bisa menyebabkan kehilangan rambut atau rontok. Mungkin saya rasa ini kurang baik untuk melakukan diet keto. Tapi tetap untuk menurunkan berat badan ini sangat cepat. Tapi saya bisa bilang ini resikonya cukup tinggi untuk melakukan diet keto. Jadi untuk beberapa orang diet keto ini tidak direkomendasikan karena kita tahu kita semua ingin tetap pintar dan cerdas, ya kan? Selain itu ada intermittent fasting, di mana puasa intermittent semua rutinitas makan
dengan mengurangi makan atau nyemil Eat only 8 hours per day and less 16 hours. dan di mana You're not supposed to eat anything whatsoever. 16 jam puasa tidak makan apa-apa, Lots of food, 2 days 8 jam and buka dimakan, bisa makan sesuatu. and it seems to work to some extent. But I think the reason why it works is not. Dan ini berhasil di beberapa kondisi, I think it's tapi more tetap that ini bukan sesuatu hal yang at exactly sulap, yang cepat. every day, every week, because that is a key. If you want to lose weight, eat the same time every day, even if it's 3 times per day, or if it is 2, or if it's 5. Do this same time every day and follow the same pattern. That is a very important key. Which then leads me actually to my next question. What is your number one advice when it comes to weight management and weight loss? I think you can guess it now. Jadi It is the regularity. selanjutnya That you are supposed to eat the same day, because time every day. Because untuk if saran you do terbaik that, pada saat melakukan diet adalah handle kita lakukan secara reguler. satiety. If you Jangan setengah-setengah. Jika memang bisa dilakukan dalam range, dalam jangka waktu tertentu, lakukan. Yang paling penting, apapun pilihan dietnya, yang paling penting adalah reguler dan konsisten. Teratur. sorry. Now I hope it sticks. I hope so too. You'll get some professional help here. Thank you. Okay. Thank you. Yeah, the second thing is consistency. We know that most people Dan hal yang kedua, are able seperti yang tadi bilang, konsisten. a week or maybe Semua orang bisa 1 month or 2. menurunkan berat badan. Mungkin ada yang dalam jenjang waktu 1 minggu, 2 minggu, atau berbulan. And here I think you all can participate and help, because you need Dan consistent support if you will be able, for most people, to lose weight for more than a month. So regularity and consistency, I think that is the key. We recently launched, or recently, we've had it now since 2021, our meal replacement, which we are very proud of. 2021 kita punya meal replacement, teman-teman. Yang mana kita semua sangat bangga tentang hal itu. What the role of meal replacement is and how it can play a role. Saya ingin mendengarkan dari Profesor langsung bagaimana meal replacement ini Very important. bisa digunakan oleh teman-teman dan bagaimana pandangan dokter melihat produk ini. Quite a lot. First of all, Dengan meal replacement, every time you cook, teman-teman, that you eat more. pada saat If you have a specific amount in a meal replacement, you will get exactly the right amount of food that you want for that time. Another advantage is meal that replacement when you merupakan reduce nutrisi yang sangat komplit di mana want to have the same pada saat teman-teman bisa memanage volume, nutrition that you nutrisi, porsi, when you do that, there is a risk tapi juga ingin mengurangi kalori yang dikonsumsi. So replacement contain everything you need, and based on that, it's very good to use them. It's also convenient, of course, if you're in a hurry and Di mana namanya replacement? Meal replacement ini merupakan pengganti dari makanan sehari-harinya teman-teman, yang mana teman-teman tidak makan besar atau tidak memakan jumlah yang when you use meal replacements. besar. Teman-teman tetap memiliki
porsi dari nutrisi dan serat, protein dan kalori sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Coming back just to the meal replacement, our meal replacement has 20 grams of proteins in one serving. Why are proteins important? Meal replacement kita punya 20 gram protein. Protein sangat penting karena pada saat menurunkan berat badan, kita berisiko otot-otot kita juga akan turun. Maka dari itu, kita perlu protein untuk bisa menggantikan fungsinya. Sekarang, seperti yang tadi dijelaskan mengenai support. Ini memang sangat besar tantangannya dan juga sulit pada saat kita menurunkan berat badan. Tentunya kita harus mensupport teman-teman yang ingin menurunkan berat badan, tapi juga melihat potensi lainnya supaya tidak ada kehilangan nutrisi yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Pendekatan terbaik untuk penurunan berat badan, kita harus melakukannya dengan holistik, bukan hanya tentang nutrisi, tapi juga tentang aktivitas fisik, seperti tidur, tetap mengkonsumsi makanan sehat dalam kesehariannya. Tentu juga aktivitas fisik karena bisa mengelola mood kita, mengelola stres dan kecemasan. We know it's difficult, as you say, people often fail. Where do people fail? Kita tahu bahwa ini sangat sulit. Menurut kamu, kira-kira apa yang pendekatan yang sangat penting yang bisa kita lakukan? Seperti yang kita tahu, kita hidup untuk bisa mempunyai kehidupan yang baik kualitasnya dari apa yang kita konsumsi, bagaimana mood kita yang kita bisa kontrol. You work a lot with children. You're professor in pediatric and work with children who are overweight. Dokter sendiri banyak bekerja sama dengan anak-anak. Bagaimana pandangan orang tua terhadap kesehatan anak-anak untuk saat ini? Pada saat ini, untuk anak-anak memang agak sulit dalam hal menurunkan berat badan. Karena masalahnya, jika kita ingin menurunkan berat badan, lalu kita merasa goyang pada saat kita melihat makanan yang enak, yang baik, yang terlihat lezat, dan pada saat melihat hal tersebut, aplikasinya terhadap anak-anak, dan itu sangat sulit
jika kita mau melarang atau made this journey together with him or her and the family. atau mengkonsumsi makanan tersebut, dan bagaimana cara bekerja samanya dengan orang tersebut. who have I also met several times before. He met us Beberapa minggu lalu saya ketemu dengan beberapa orang tua. to be a food Hitler for his children. He was not supposed to Pada dasarnya mereka tidak mau ingin menjadi food Hitler terhadap anak-anaknya. Mereka tidak ingin bilang tidak terhadap anak-anaknya karena mereka takut jika anak-anaknya tidak makan dengan baik. Makanya banyak orang tua yang memperbolehkan makan apa saja terhadap anak-anaknya. Karena mereka tidak mau untuk menjadi food Hitler atau yang melarang-melarang anaknya untuk makan apa. development throughout thousands of years that when children are telling their parents, I'm hungry, they are supposed to give them food. So we discussed that, and we discussed the problems that are involved in this no saying, and he realized that he really had to do this. And they had Dan pada saat kita diskusi, kita melihat ada satu hal yang perlu diperhatikan untuk hal ini. if the parents are doing that. Thank you. I think it's a nice story. Tetap hal tersebut bisa sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh orang tuanya jika menginginkan kehidupan yang lebih sehat untuk anak-anaknya. What we've been talking about today. Jadi, jika kita bisa mengsummary untuk hal apa yang bisa kita ambil dari hari ini tentang diskusi kita, The role of the meal replacement is a great product to fit into that journey. yang pertama adalah regularity atau keteraturannya teman-teman. People we are Lalu juga who are, pendekatan holistik menggunakan meal replacement dan juga holistic approach atau pendekatan secara holistik seperti yang kita sudah detailkan untuk tidur, lalu mood, lalu stress managing, dan yang lain sebagainya. Di sini ada Telegram group. Jika teman-teman ingin bertanya tentang kesehatan, tentang diet, silakan scan untuk join di Telegram group kami, dan jika ada pertanyaan bisa diajukan dan bisa ditranslate sesuai dengan device di Telegram.